Untuk anatomi. Udah online semua? Sudah, Dok. Sudah masuk. Anatomi hidung itu dibagi menjadi hidung luar, hidung dalam, dan sinus paranasalis. Untuk hidung luar sendiri terdiri dari dorsum nasi, apex nasi, radix nasi, dan ala nasi. Hidung dalam ada rongga hidung dan septum nasi. Sedangkan sinus paranasalis sendiri terdiri dari frontalis, maxillaris, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Jadi sini ada hidung luar atau nasal externus itu dibentuk oleh kerangka tulang, yaitu ada os nasal, kemudian ada processus frontalis os maxillaris, kemudian ada processus nasalis os frontalis dan kerangka tulang lawan serta jaringan ikat. Nah, untuk hidung luar sendiri terdiri dari pangkal hidung, kemudian dorsum hidung, kemudian ada apex nasi, ada ala nasi, dan ada kolumnella, dan juga lubang hidung atau nares anterior. Nah, untuk hidung dalam sendiri, nasal internus itu atau disebut dengan kavum nasi, ini berbentuk terowongan dan dipisahkan oleh septum nasi, di mana membentuk dua bagian, yaitu kavum nasi kanan dan kiri. Nah, untuk bagian depannya ada lubang masuk bagian depan atau disebut dengan nares anterior, dan lubang bagian belakang atau disebut dengan nares posterior atau coana, di mana ini akan menghubungkan kavum nasi dan nasofaring. Nah, kemudian untuk bagian kavum nasi sendiri yang tepat di belakangnya itu bernama dengan vestibulum. Nah, untuk yang vestibulum itu ini lateral ductus. Lateral. Lateral itu ada dua, Dok? Ya, yang sama kiri yang mana? Yang kanan, Dok. Kanan. Ada sini sphenoidalisnya di sini, Dok. Di situ kenapa? Sphenoidnya di situ. Emang kok yang kiri sphenoidnya di mana? Nah, Dok, saya belum. Ya. Kemudian untuk nasa internus sendiri, setiap kavumnya memiliki 4 dinding, yaitu dinding medial, lateral, inferior, dan superior. Dinding medial sendiri yaitu septum nasi, di mana dibentuk oleh tulang dan juga tulang rawan. Kemudian dilapisi oleh perikondrium, periosteum. Dan di luarnya ada mukosa hidungnya. Nah, kemudian untuk bagian lateral kavum nasi terdapat 4 konka, di mana konka sendiri merupakan tonjolan yang terdiri dari tulang rawan yang terpisah dengan tulang sekitarnya ditutupi oleh selaput tebal yang kaya akan pembuluh darah. Nah, konka sendiri terdiri dari konka nasalis inferior, konka nasalis medial, konka nasalis superior, dan konka suprema. Nah, untuk di antara konka sendiri itu terdapat rongga sepi yang disebut dengan meatus. Meatus nasi inferior, di mana itu di antara konka inferior dengan dasar hidung dan dinding lateral hidung terdapat, dan di sini terdapat muara ductus lacrimalis. Sedangkan meatus nasi media itu di antara konka media dan dinding lateral hidung terdapat muara sinus frontal, sinus maxilla, dan sinus ethmoidalis anterior. Untuk meatus nasi superior di antara konka medial dan konka superior terdapat muara sinus ethmoid dan ethmoid posterior dan sinus sphenoid. Nah, di sini anatominya ini ada sinus sphenoid, sinus frontalis, kemudian ada konka inferior, KM, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kompleks osteomeatal atau KOM. Itu merupakan bagian dari sinus ethmoid anterior yang berupa celah pada dinding lateral hidung yang dibatasi oleh konka media dan juga oleh lamina papiracea. Nah, untuk KOM sendiri itu merupakan satu unit fungsional yang merupakan tempat ventilasi dan drainase dari sinus-sinus yang letaknya di anterior, yaitu sinus maxilla, ethmoid, dan juga frontal. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri, bagian atas rongga hidung ada arteri ethmoid anterior dan posterior yang merupakan cabang dari arteri oftalmica yang berasal dari arteri carotis interna. Kemudian untuk bagian bawahnya rongga hidung itu diperdarai oleh arteri palatina mayor dan arteri sphenopalatina cabang dari maxillaris interna. Nah, kemudian bagian depan itu ada cabang dari arteri facialis. Nah, untuk bagian depan septum terdapat anastomosis dari arteri sphenopalatina, arteri ethmoid anterior,
Kemudian arteri labialis superior, arteri palatina major yang disebut dengan plexus plexus Kieselbach. Nah, untuk inervasinya itu bagian depan rongga hidung itu dipersarafi oleh persarafan sensori dari nervus ethmoidalis anterior, cabang dari ophthalmicus. Nervus pertama untuk ganglion sphenopalatina selain memberikan persarafan sensori juga memberikan persaraf vasomotor atau otonom untuk mukosa hidung. Nah, ganglion ini menerima serabut saraf sensoris dan maksilar. Serabut saraf parasimpatis dari N. petrosus superficialis major dan serabut saraf simpatis dan petrosus profundus. Untuk fungsi penghidungnya itu diberi nervus olfactorius atau nervus pertama. Nah, untuk sinus sendiri itu dibagi ada sinus frontalis, terus ada sinus maxillaris, ada sinus ethmoid, dan juga ada sphenoid. Nah, kalau sinus ini dibagi menjadi dua ya, ada anterior group sama ada posterior group. Untuk posterior group itu merupakan sinus ethmoidalis posterior dan sinus sphenoidalis, di mana dia tuh muaranya di meatus nasi superior. Kalau anterior group itu ada sinus maxillaris, frontalis, dan ethmoidalis anterior yang muaranya di meatus nasi medial. Nah, untuk sinus frontalis sendiri itu merupakan sistem drainase meatus medialis melalui ductus frontonasalis. Nah, terus melalui ostium yang terletak di recessus frontal yang berhubungan dengan infundibulum ethmoid. Ini merupakan sistem drainase dari sinus frontalis. Inervasinya nervus ophthalmicus dan vaskularisasinya ethmoidalis anterior. Nah, untuk sinus maxillaris sendiri itu terletak di tulang maksila kanan dan kiri, sinus paling besar, dan atapnya tuh dasar orbita. Dinding medialnya sinus itu merupakan dinding lateral rongga hidung. Nah, terus dasar sinus tempat akar gigi geraham, lantai sinus maksila 5-10 mm, lebih rendah, nah itulah. Terus habis itu sinus paranasalis yang terbesar itu adalah antrum Highmore. Sistem drainasenya ostiumnya terletak lebih tinggi dari sinus maxillaris sehingga drainase hanya bergantung pada gedak silia dan bermuara pada hiatus semilunaris. Nah, untuk sinus sphenoid itu letaknya di dalam os sphenoid di belakang sinus ethmoidalis posterior. Batas itu superior fossa cerebri hipofisis, inferiornya ada nasofaring, laternya sinus cavernosus atau sinus cavernosus dan juga arteri carotis interna, posteriornya fossa cerebri posterior. Kemudian itu dibagi dua oleh septum intersphenoid. Nah, kemudian untuk sinus ethmoidalis itu merupakan itu ada ethmoid labirin yang merupakan piramida dengan basis di posterior. Strukturnya berongga seperti sarang tawon dan labirin. Letaknya itu anterior bermuara di meatus media, posterior bermuara di meatus superior. Batasan dindingnya lateral lamina papiracea atau peptine dinding media orbit, medialnya dinding lateral nasi. Kita akan ngomong ini ya. Untuk fisiologi, ulangi ya, bisa. Untuk fungsi fisiologisnya, terus fungsi respirasi, fungsi penghidu, fungsi fonetik, statik dan mekanik, dan refleks nasal. Di mana fungsi respirasi ini untuk mengatur kondisi udara, air condition, penyaring udara, kemudian kelembapan, penyeimbang dengan pertukaran tekanan dan mekanisme imunologi vokal. Nah, untuk fungsi penghidup, terdapat mukosa olfaktorius dan reservoir udara untuk menampung stimulus penghidup. Nah, untuk fungsi fonetik, untuk resonansi suara, membantu proses bicara, mencegah hantaran suara sendiri melalui konduksi tulang. Nah, untuk fungsi statik dan mekanik, untuk meringankan beban kepala, proteksi terhadap trauma, dan pelindung panas. Untuk refleks nasal, mukosa hidung, reseptor yang jadi dia itu merupakan mukosa hidung itu kan ada reseptor yang berhubungan dengan saluran cerna, nafas, dan kardiovaskuler. Nah, untuk fungsi respirasi sendiri, aliran udara kan di hidung berbentuk lengkungan dan juga arkus. Nah, saat inspirasi, udara masuk ke hidung menuju sistem respirasi melalui nares anterior. Kemudian dia naik setinggi konka media, kemudian turun ke bawah ke arah nasofaring. Udara yang dihirup akan mengalami humidifikasi oleh palut lendir. Nah, adanya pembuluh darah di bawah epital dan permukaan konka dan juga septum yang luas, maka udara tersebut nanti akan diatur sekitar 37 karena adanya pembuluh darah ini tadi di bawah epital.
Nah, untuk partikel, debu, virus, bakteri, dan jamur yang terhirup bersama udara akan disaring di hidung oleh rambut pada vestibulum nasi, silia, dan juga palut lendir. Nah, untuk debu dan bakteri akan melekat pada palut lendir, sedangkan partikel-partikel yang besar akan dikeluarkan dengan refleks bersin. Nah, untuk fungsi penghidu, dengan adanya mukosa olfaktorius pada atap rongga hidung, konka superior, dan sepertiga bagian atas septum, maka hidung juga bekerja sebagai indera penghidu atau pengecap. Jadi partikel bau dapat mencapai daerah ini dengan cara difusi dengan palut lendir atau bila menarik napas dengan kuat. Nah, untuk fungsi hidung untuk membantu indera pengecap adalah, jadi fungsi hidung untuk membantu indera pengecap itu membedakan rasa manis yang berasal dari berbagai macam bahan, misalnya kayak perbedaan rasa manis di stroberi, jeruk, pisang, coklat. Nah, untuk fungsi fonetik itu kan merupakan resonansi oleh hidung, penting untuk kualitas suara ketika berbicara dan menyanyi. Sumbatan hidung akan menyebabkan resonansi berkurang atau hilang, sehingga terdengar sengau. Nah, hidung ini membantu proses pembentukan kata-kata. Kata itu kan dibentuk oleh bibir, lidah, dan juga palatum mole. Pada pembentukan konsonan nasal, misal huruf M, N, N, G, itu rongga mulut tertutup dan hidung terbuka. Palatum mole akan naik turun. Kemudian fungsi nasal, itu ada mukosa hidung merupakan reseptor refleks yang berhubungan dengan saluran cerna, kardiovaskular, dan pernapasan. Iritasi mukosa hidung dan menyebabkan refleks bersin dan nafas berhenti. Rangsang bau tertentu akan menyebabkan sekresi kelenjar liur, lambung, dan pankreas. Nah, jadi intinya fungsi nasal ini, dia tuh, kan mukosa hidung itu dia merupakan reseptor refleks berhubungan dengan saluran cerna, kardiovaskular, dan juga pernafasan. Dan nanti ketika hidung itu mengalami iritasi, maka refleks yang dikeluarkan dari fungsi nasal ini adalah bersin atau nafas berhenti. Kalau misalnya bau, ada bau, itu akan menyebabkan sekresi kelenjar liur, lambung, dan juga pankreas. Nah, untuk pemeriksaan hidung, terdiri dari anamnesis pemeriksaan fisik. Nah, untuk anamnesisnya sendiri itu tergantung dari keluhannya. Lu suara aku kedengeran nggak sih? Nggak ada, lalu. Jangan suara aku nggak kedengeran. Maaf. Untuk pemeriksaan hidung kan anamnesis pertama yang biasanya sering dikeluhkan itu adalah sumbatan hidung. Kita tanya terjadinya itu pada satu atau kedua sisi lubang hidung, kemudian sumbatannya itu terjadi terus-menerus atau hilang timbul, dan apakah ada riwayat kontak dengan bahan-bahan alergen, atau adanya riwayat hidung, atau adanya pemakaian obat tetes hidung dekongrestan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian apakah mulut dan tenggorokan itu terasa kering. Itu yang perlu digali saat ada keluhan sumbatan hidung. Kemudian untuk keluhan kedua yang biasanya itu adalah sekret di hidung pada satu sisi atau kedua rongga, gimana konsistensi sekretnya, encer, bening, atau kental, atau kayak nanah, atau bercampur darah. Nah, apakah sekretnya ini tuh keluar di pagi hari aja atau waktu-waktu tertentu, misalnya kayak cuma musim dingin aja, musim hujan aja. Nah, kemudian sekret hidung yang disebabkan karena infeksi hidung biasanya bilateral, jernih sampai purulen. Nah, sekret yang jernih seperti air dan jumlahnya banyak itu khas pada alergi hidung. Kalau sekretnya warnanya kuning kehijauan biasanya berasal dari sinusitis hidung. Nah, kalau bercampur darah dari satu sisi kemungkinan adanya tumor hidung. Kalau pada anak-anak bila ada sekret hanya pada satu sisi dan berbau itu kemungkinan terdapat benda asing di hidung. Nah, kalau sekretnya dari hidung itu turun ke tenggorokan atau pos nasal drip kemungkinan berasal dari sinus paranasal. Nah, kemudian kalau misalnya ada keluhan bersin itu ditanyakan berulang-ulang dan timbulnya tuh seperti apakah bersinnya tuh timbul akibat menghirup sesuatu yang diikuti keluar sekret yang encer, rasa gatal di hidung atau tenggorokan. Intinya keluhan lain selain bersin. Nah, untuk keempat biasanya keluhannya itu ada rasa nyeri di daerah muka dan kepala. Jadi rasa nyeri di daerah muka dan kepala yang ada hubungannya dengan keluhan hidung. Misalnya nyeri di dahi, pangkal hidung, pipi, tengah, kepala dapat merupakan tanda-tanda infeksi dari sinus. Nah, untuk rasa nyeri dan rasa berat ini dapat timbul jika menundukkan kepala dan dapat berlangsung dari beberapa jam sampai beberapa hari. Nah, kemudian keluhan kelima biasanya ada perdarahan dari hidung atau epistakis. Nah, ini bisa dilihat dari mana, ditanyakan dari mana asalnya. Nah, kemudian bisa ditanyakan dari satu atau kedua lubang hidung dan sudah berapa kali, mudah dihentikan tidak dengan memencet hidung saja. Nah, kemudian ditanyakan juga adanya riwayat trauma,
kemudian penyakit kelainan darah, hipertensi, ataupun pemakaian obat-obat antikoagulan. Nah, untuk gangguan penghidup itu dapat berupa hilangnya penciuman, anosmia, atau berkurangnya penciuman, hiposmia. Keluhannya tuh ditanyakan sudah berapa lama, dan apakah ada riwayat infeksi atau infeksi sinus trauma kepala sebelumnya. Nah, untuk pemeriksaan hidung itu ada inspeksi dan palpasi. Caranya adalah duduk menghadap pasien, kemudian atur penerangan dan amati hidung bagian luar dari sisi depan, samping, dan juga sisi atas. Perhatikan bentuk atau tulang hidung dari ketiga sisi tersebut. Nah, dilakukan inspeksi, kita melihat bentuk hidung, warna hidung, dan adanya pembengkakan atau tidak. Kemudian untuk palpasi kita ngetik sendiri. Dengan copy-paste dari kakak-kakak. Ada yang ngetik, ada yang saya ubah-ubah kata-katanya. Kakak mulai dari sini kita kan. Ada entar. Ini deh. Oh, ada. Ngetik dulu. Kemudian untuk palpasi kita bisa mempalpasi dorsum nasi seperti krepitasi dan deformitas, kita bisa melihat itu. Kemudian palpasi ala nasi, ada nyeri atau furuncle vestibulum. Kemudian palpasi sinus maxillaris, frontalis, dan ethmoidalis. Nah, perhatikan ada nyeri tekan atau tidak. Nah, ini adalah cara-cara palpasi. Jadi B ini adalah palpasi sinus frontalis, dan C itu palpasi sinus maxillaris. Nah, kemudian untuk pemeriksaan hidung, itu ada rinoskopi anterior yang pertama. Jadi di sini alat yang digunakan ada lampu kepala dan juga spekulum hidung. Ini tujuannya untuk memeriksa rongga hidung bagian dalam dari depan. Nah, langkah-langkahnya, spekulum dipegang dengan tangan kiri apabila memeriksa hidung kanan, dan spekulum dipegang dengan tangan kanan apabila memeriksa hidung kiri. Kemudian spekulum dimasukkan ke kavernasi dalam keadaan tertutup setelah berada di dalam kavernasi. Setelah berada di dalam kavernasi ini, spekulumnya baru dibuka secara perlahan. Nah, sinarnya kan diarahkan ke hidung, nanti akan diperiksa berturut-turut septum nasinya, dasar kavernasi, konka nasalis, meatus nasi, dan nasofaring. Nah, kemudian untuk mengeluarkan spekulum itu dalam keadaan terbuka agar rambutnya itu tidak terjepit. Nasalis yang ini tuh. Ada berapa konka nasalis? Inferior, superior, medialis. Nah, yang diperiksa yang semua? Enggak, Dok, yang superior sama medialis. Yang inferior? Inferior pakai ini sepatu posterior. Baca di mana? Baca di mana? Maaf, dokter. Oh, hari kedua ya, langsung benar. Itu akurat berguna. Baik, dokter. Kemudian untuk hal-hal yang diperhatikan untuk pemeriksaan rinoskopi anterior itu pertama ada rongga hidung, bagaimana keadaannya sempit atau lebar, kemudian ada pertumbuhan, misalnya ada polip atau tumor, ada benda asing atau tidak, dan berbau atau tidak, kemudian ada meatus dan korka, dilihat warna, edem atau tidak, hipertrofi atau tidak, kemudian septum nasi itu dilihat bentuknya. Kemudian adakah discharge dalam rongga hidung, bila ada deskripsinya, bila ada itu deskripsikan discharge-nya, misalnya banyak sedikit, jenisnya jernih atau purulen dan berbau atau tidak. Kemudian dilihat adanya perdarahan dan di mana asal perdarahannya. Kemudian untuk rinoskopi posterior itu alat yang digunakan lampu kepala, spatel lidah, kaca nasofaring, dan spiritus. Nah, untuk teknik pemeriksaannya itu tangan kanan memegang kaca nasofaring dan tangan kiri memegang spatel. Nah, minta pasien untuk membuka mulut lebar-lebar. Spatel lidahnya itu ditekan 2/3 dari daerah dorsum lidah. Nah, kemudian pasien itu kan bernafas melalui mulut awalnya agar uvulanya itu terangkat dan kaca nasofaring yang menghadap ke atas dimasukkan melalui mulut ke bawah uvula sampai ke nasofaring. Nah, setelah kacanya itu berada di nasofaring, pasien itu diminta untuk bernafas melalui hidung sehingga uvulanya itu akan turun dan rongga nasofaringnya akan terbuka. Kemudian kita melihat dengan cara diputar ke kanan dan ke kiri untuk mengamati struktur dalam hidung. Nah, untuk hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama kali dinilai adalah bagian septum dan koana. Kaca diputar ke lateral untuk menilai adenoid, konka superior, medial, dan inferior, meatus superior, dan juga medial. Nah, untuk lebih ke arah lateral lagi, untuk menilai torus tubarius, yang merupakan muara tuba eustachius, dan juga fossa rosenmuller. Nah, untuk
pemeriksaan sinus, itu pemeriksaan transluminasi jika didapatkan nyeri tekan sinus atau gejala-gejala lain yang mengarahkan ke sinusitis. Nah, pemeriksaan transluminasi sinus kadang dapat membantu diagnosis meskipun kurang sensitif dan spesifik. Nah, untuk pemeriksaannya, prosedurnya adalah ruangannya itu gelap, menggunakan sumber cahaya kuat dan terfokus, arahkan sumber cahaya di pangkal hidung di bawah alis. Nah, lindungi sumber cahaya dengan tangan kiri, lihat bayangan kemerahan di dahi karena sinar ditransmisikan melalui ruangan udara dalam sinus frontalis ke dahi. Bila pasien menggunakan gigi palsu, maka mintalah pasien untuk melepasnya. Nanti pasien ini posisinya sedikit menengadah kepala dan membuka mulut lebar-lebar, arahkan sinar dari sudut mata bagian bawah dalam ke arah bawah. Nah, kemudian untuk lihat bagian palatum darum di dalam mulut, bayangan merahan itu di palatum durum menunjukkan sinus maksilaris normal yang terisi oleh udara. Bila sinus terisi cairan, bayangan kemerahan tersebut meredup dan menghilang. Untuk cara lain, sumber cahaya dimasukkan ke mulut, diarahkan ke mata, dan diperhatikan keadaan pupilnya. Bila pupil midriasis atau anisokor, kemungkinan terdapat cairan atau massa pada sinus. Bila pupil isokor, maka tidak terdapat cairan atau massa. Ini adalah contoh pemeriksaan dari transluminasi. Kemudian ada pemeriksaan hidung, itu ada pemeriksaan selanjutnya ada nasoendoskopi. Jadi itu merupakan pemeriksaan teknologi canggih dengan memasukkan alat ke dalam hidung yang dapat mengidentifikasi seluruh rongga hidung beserta struktur yang terdapat di dalamnya dan di nasopar. Ini untuk referensinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada buatan dokter. Buatan dokter. Biar bagus. Solidaritas. Iya. Kehidupan juga. Ya anatominya, ini kerangkanya ada. Ya, hati-hati itu nanti untuk strukturnya, membentuk strukturnya dia mesti ada tulang rawannya. Ada tulang rawannya dan ya elastis saja keuntungan dia. Kemudian rekonstruksinya juga relatif lebih mudah. Nah, tapi yang utama ada elastisitasnya itu karena seperti ya telinga, hidung itu kan letaknya ya paling luar lah dari tubuh deh. Artinya ketika misalnya apa pakai helm, nah telinganya kan mesti kejepit nah. Terus bayangkan itu pakai tulang keras, nah, kan susah nggak elastis. Ya. Kemudian nanti juga di tenggorok juga hampir sama, ya strukturnya hampir sama tulang rawan ya kan. Ya ini dari luar, ya ini konfirmasi ekstra tadi. Mbak saya masih ke furunkelnya masih ada. Furunkel vestibulum kita ada. Benjolan. Benjolannya kenapa bu? Isinya apa? Darah nol. Oh. Orang gula Jawa ya. Maksudnya anak-anak ya darah memang betul. Maksudnya apa gitu ya? Ya. Oke, slide. Nasal internus, ya tadi tulang, kemudian perikondium. Slide. Kongkang suprema. Lain di kongkang suprema. Gambarnya mana? Apa guru dulu? Bisa terbentuk atau tidak? Mereka suatu mereka. Karena rak neng ini rudimenter. Enggak ada. Wih, itu menyembunyikan ilmu gue ya. Aduh, rak ditulis. Ya. Itu rudimenter. Cari nanti apa istilah rudimenter. Ya, di antara konka ada meatus dan di dalam meatus itu dia bermuara ruang-ruang dari para nasal, para nasal. Para itu kan di sekitar nasal hidung, jadi ruang-ruang yang ada di sekitar hidung ya, mulai dari
sinus sampai itu ada di meatus nasi inferior ya Bu. Ductus lacrimalis yang ya di kelenjar saluran air mata itu kan bermuaranya di meatus nasi inferior. Oh ya lebih detail. Ini konfirmasi mana? Ini sinistra. Alasannya? Karena ini maris inferior ini khususnya kan beda tiga kan. Karena bercermin ya Nubi. Konkana ya, konkana salis inferior ya. Dia kan melekatnya di lateral. Konkana salis inferior itu. Kalau konkana inferior, media sama superior kan nanti ke superior. Ya, apa? Tangkainya. Inferior di lateralnya. Ya, selalu di lateral. Salah satunya itu. Ini benar kiri. Ya, kiri. Oh, skor ya, nggih muara dari sinus. Di sinus itu cuma satu itu untuk keluar masuknya sirkulasinya cuma satu saluran itu lewat salah satunya kom itu. Sehingga kalau ada masalah nanti ya sesuai gambar itu apakah medianya masalah, kemudian ada nanti struktur apalagi sensus incinatus masalah ya sudah selesai saluran sinusnya nggak jalan lagi. Plexus disrobah. Plexusnya Bu. Ya dari kata dasar plexus aktif. Dia mempunyai pembuluh darah itu di mana letaknya? Depan septum ya. Nah, di septum depan. Di septum itu di mana? Medial ya. Tapi di setiap lubang hidung itu kalau kita mau mengidentifikasi plexus disrobah ya kita nyarinya di arah septum, di medial. Afirmasi dekstra ya nyarinya ke arah sinistra. Kalau afirmasi sinistra ya nyarinya ke arah dekstra. Nah kalau kita nggak tahu letaknya, kalau sudah epistasis itu ya berat, di darah ngotor, pasiennya sadar ya panik. Jadi paling tidak kita tahu sedikit letak plexus disrobah itu kita kira-kira di sini katanya. Jadi kita mau intervensinya nanti di bagian mana sel kita. Untuk konfirmasi. Oh, plexusnya ada berapa? Konfirmasi ini. Di anterior ada, posterior ada enggak? Ada, anterior posterior ada. Inervasi bagian atas, nervus satu. Ya. Sensoris apa maksudnya? Gangguan spermatina memberikan sensoris, memberikan vasomotor atau apa fungsi sensoris itu? Kan fungsi penghidup maka dari di ophthalmicus barangnya mendapat transfer dari muda dagang ophthalmicus fungsi sensori hidung. Nah, di tangan kan keadaan ini kata ya bersin memang begini mekanisme silakan ya dari lu oh anda pengitiman kan olfaktorius di sini kan disebutkan bagian ini sensoris itu sensoris mana poin 1 itu sensoris itu poin 2 juga disebutkan sensoris ya. Sensorisnya dia itu untuk apa?
Plus 5 ini plus apa? 3 minus. Berapa cabang? Apa aja? Oke, ophthalmika 1, maksila 2, yang ketiga. Aku karek macan. Yang ketiga Rana. Yakin ya? Oh iya. Lagi. Ya, nanti ditarik ya, dan sarisnya untuk apa dihitung. Nah, di situ juga Anda cantumkan juga serabut parasimpatis, gitu. Dari petrosus superficial, kemudian simpatis dari petrosus superficial. Ya, maksudnya begini, memang kepake dok, kayak gitu tuh bisa olah praktek. Ya, maksudnya begini, paling enggak fisiologinya kita dapat. Gitu. Masalah nanti panjenengan setelah jadi dokter mungkin enggak memperdalam PhD enggak apa. Tapi paling enggak kita bisa diskusi dengan orang, misalnya kadang kan kita ketemu mungkin hidungku gatel, hidungku mampet, itu ada enggak sih hubungan dengan organ-organ itu, atau dengan pembuluh darahnya, dengan nafasinya, nanti mungkin ada limfonode juga. Nah, seperti itu yang kadang supaya apa kita punya dasar ketika menyampaikan ke awam sekalipun. Ya, sinus paramata sepakat dibagi memang secara umum letaknya anterior. Kemudian letak itu juga mempengaruhi nanti muara dari masing-masing sinus di kagum masih. Nah, frontalis. Boleh. Batasnya apa nek sinus maksimal atau frontalis? Nah, ini kan ada batasnya yang maksimal. Ada nggak tetangganya? Diajikan alat lagi karena sinus paling besar, atapnya ada dasar orbita atau dinding media, dasar sinus dengan gigi geraham atas. Kepentingannya apa sih kita tahu tetangganya itu? Ya paling enggak ya kalau aman ya aman itu aja. Tapi kalau ada masalah bisa enggak masalah di sinus itu diakibatkan oleh tetangganya, atau tetangganya bermasalah, sinusnya bermasalah mengakibatkan masalah bagi tetangganya. Nah, gitu. Jadi tidak tertampak masalah sinus, mesti ke hati itu. Enggak dulu. Belum tentu. Iya, nah, ini ada batasnya. Wah, diskriminasi sama frontalis. Slide. Ya, terus kalau bicara ya pakai fungsi hidung ya, fisiologi hidung, respirasi, penyaring udara, yang setuju, fungsi hidung, fonetik, bicara, slide, fungsi respirasi. Ya, adanya pembuluh darah. Jadi begitu banyak pembuluh darah di kagum nasi. Mungkin dia untuk di kepala itu saingannya dia ya otak sih. Tapi kenapa dia sampai ada pembuluh darah banyak? Karena itu tadi poin 3 itu. Dia harus jadi
hidung di samping pembuluh darahnya banyak, dia ada konka. Jadi tujuan ada konka itu kan dia untuk memperluas permukaan mukosa hidung yang bersinggungan dengan darah. Ya, bayangkan dia lurus gitu. Ya permukaan yang bersinggungan hanya lurusin aja. Itu ketika benjol. Nah, benjolnya ini kan dia menambah luas permukaan dari mukosa itu yang bersentuhan dengan udara. Nah, harapannya nanti udara itu bisa bersentuhan dengan mukosa semakin banyak sehingga fungsi yang poin 3 ini bisa tercapai untuk menaikkan suhu. Artinya suhu itu dan bukan memasak enggak, tapi supaya suhunya dia bisa diterima oleh tubuh. Kemudian juga kelembapan, humidifikasi, ya. Dan juga enggak kalah pentingnya itu filtrasinya itu oleh BPC. Di penghidu mencapai darahnya dengan cara BPC. Ya, jadi penghidu itu dia tidak hanya sebatas sarafnya titik, tapi dia juga harus udara gas yang bisa berinteraksi dengan apa di situ Anda sebutkan palut lendir dengan cara difusi dengan palut lendir. Ya. Artinya ada fisiologis, ada distatnya hidung itu tidak boleh kering, harus ada cairannya. Tapi ya tidak menumpuk, kemudian tidak kental. Itu seperti apa ya? Liur, air liur. Jadi air liur itu fisiologis, tapi ada juga yang kelainan. Sama juga palut lendir itu fisiologis saja, harus larut gas itu di dalam palut lendir, baru nanti bisa dideteksi oleh reseptor dari penghidu faktor I. Hanya masalahnya sekarang bisa enggak gas itu masuk ke hidung? Nah, misalnya Anda tutup hidungnya, tidak akan masuk. Jadi ada gangguan penghidu. Atau misalnya kita, kalau patologi ya misalnya ada sumbatan, ada masa, itu bisa saja gangguan penghidu. Kemudian misalnya nggak ada sumbatan, bersih hidungnya, tetapi kok nggak bisa mencium, jangan-jangan ada gangguan di palut lendirnya. Jadi intinya apa yang saya sampaikan bahwa gangguan penghidu itu tidak semata sarafe. Reseptornya masalah. Jangan. Nah, jangan-jangan di sentral otaknya yang mempersepsikan bahwa itu juga ada masalah. Nah, itu. Sehingga dari pemeriksaan jenengan tadi saya minta maaf, kita belum baca tes penghidu ya. Nah, ya, yang dicari penghidu bagaimana caranya. Ya beragam sih, ada yang sederhana sampai yang pakai alat khusus. Tapi paling tidak Anda sederhana harus bisa untuk screening. Fungsi hidung untuk indera pencernaan. Kok pencernaan? Pencernaan lidah. Mana ya? Ya. Asam pembuka dan asam keringet barang ya. Fonetik ya, untuk berbicara juga nanti pelayanannya itu bisa rinolalia, dan ada juga nanti istilah nasolalia. Apa beda? Ada nasolalia itu ada, rinolalia itu. Ya, dari lain. Fungsi nasal berting ya. Regresi air liur kok mencium bau orang bakar sate gitu, baru nyium baunya aja udah berliur, lapar, buduk perutnya, bau busuk misalnya bangkai, respon lagi kita mual misalnya, itu karena ya sinergi aja mereka. Ya, slide. Ya, slide. Ya, slide. Sebelumnya. Ya, poin terakhir itu ya, post nasal drip.
Ya, slide. Slide. Peran dari hidung epistase, trauma. Ya, trauma ki jadi dibayangke pukulan, kecelakaan, lainnya itu juga trauma. Tapi misalnya yang sederhana apa? Korek-korek hidung, mobil, nah itu juga udah trauma. Jadi anamnesa ke pasien tidak semata saya prestasi itu ada nggak trauma jatuh? Oh, jangan. Korek-korek hidung enggak, mobil, hati-hati. Slide. Duduk menghadap pasien ini biar posisi pemeriksaan. Nah, sini semua, nggak ada yang sana. ya. Nanti berhadapan, tapi kakinya bersilangan, gitu ya. Bukan apa-apa, itu sederhana sebenarnya. Tapi kadang karena ya, saya dulu pernah waktu sebelum pandemi sih. Oste, ya ada ujian oste ya, apa? Kompre ya, kompre itu kadang karena mungkin dia panik, ngangkang, mungkin ngangkang nanti kaki pasiennya rapat, pemeriksaannya ngangkang. Ada 1, 2 seperti itu ya. Ya itu sudah dalam teknis kan ada kan jadinya. Kan pemeriksaannya sudah benar, tapi dari posisi yang seperti itu ya kadang kami posisi penguji ya, ya susah menilainya. Jadi itu sederhana di THT itu periksa hidung, periksa telinga, periksa tenggorok, semua posisinya hidung. Hampir semua pemeriksaan positif. Soalnya memang ada keterbatasan, karena pasiennya nggak bisa bangun, stroke, ya sudah dari posisi dia yang paling nyaman. Penerangan, inspeksi tubuh, palpasi, ya slide. Bisa sebelum 4 poin bawah itu apa? Palpasi, maksila, longalis, etmoidalis. Perhatikan dan tekan flat, zinc etmoidalis. Iya. Oh, diskriminasi namanya. Tidak tahu sebenarnya pakai apa dengan saya belum pernah terang palpasi etmoidalis. Yang saya tahu palpasi 2 itu, frontalis sama maxillaris. Medalis itu saya belum pernah. Tapi dengan ada ya nggak apa-apa, tunjukkan nanti. Ya, alat sederhana itu anterior, slide. Ya, hati-hati pas masuk dulu, slide. Ini pemeriksaan, bukan anamnesa toh? Kan ya, pemeriksaan ya. Nanti bentuknya. Nomor 4, adakah distat? Ya, sedikit, benih purulen, berbau tidak dicarani. Banyak sedikit mungkin bisa mbak akar misalnya. Sendok misalnya ya toh, jernih purulen oke lah, misalnya mawar gitu kan, tarik apa pas nyangkut di spekulumnya tuh kok mawar bunyi kental ya, oke lah. Tapi nek berbau tidak biasanya. Ya. Lanjut hati karena dana itu ada distat yang seperti itu kayak telinga misalnya seperti itu eksternal, nanti otitis media gitu ya kan. Beberapa tekstur tulisnya itu berbau tidak. Tapi maksud saya apa ya, kita pemeriksa akan mencium baunya itu. Ya mungkin saya tidak sengaja, tetapi terus terang kalau saya banyak sedikit apa jernih purulen itu kan apa seros ya, seros atau mukopurulen begitu, oke lah itu kita masih bisa menilai. Tapi kalau berbau tidak, saya rasa subjektif sekali. Jadi apalagi yang namanya distat itu kalau masih steril nggak masalah, tapi ketika sudah terkontaminasi ada kuman memang ya itu berbau itu. Kayak ingus saja kan juga apa misalnya kue tahun pasien apa ya DM kan lupus ya, lupus kanker ini kan
memang oke lah, memang berbau, tapi apakah itu menjadi penanda khusus kan saya rasa enggak ya, hanya sebatas gejala tambahan saja. Tapi yang pertama kan misalnya gangren, nah ya kan dari warna kan kelihatan. Nah, kemudian mungkin hasil ya standar pada pemeriksaan misalnya sensoriknya masih terasa enggak gitu kan. Buku-buku berbau yang berbau itu ada, tapi kalau saya lebih cenderung ya itu subjektif lah. Ya ada perdarahan, ya tadi asal perdarahan plexus posterior. Tangan kanan memegang kaca nasofaring, tangan kiri sepatu lidah. Gambarmu dia gue. Batas sepatu. Tangan kanan memegang kaca nasofaring. Tangannya memegang kaca. Ya, ya, ini hasil bentuk. Ini yang kanan yang mana? Yang ini ada. Sini, kanan pasien. Ya. Yang kiri ya? Ya. Ya. Atas? Superior? Superior. Gitu ya? Ya. Oke. Karena ini cermin, hati-hati ini cermin. Ya, so. Tidak kalau Anda sendiri yang bercermin. Anda bercermin kan kanannya mana? Sini ya, kanannya cermin sini. Tapi ini kan kita berhadapan-hadapan sama pasien. Nah, nanti kanan kirinya mesti bersilangan. Pemeriksaan transluminasi ya, sederhana bisa membantu. Slide ruangan gelap, kanan kancing sudut mata bagian bawah dalam ke arah bawah. Kayak kemerahan. Berbahaya dimasukkan pemungkus. Ya, kan? Iya, guys. Terus kopi ya. Ya. Penghidup. Mencium batas bicaranya. Dengan itu dok. Kok dulu seingat saya kalau tidak salah tuh dengan bau-bauan gitu. Iya caranya. Nanti ditutup matanya. Terus nanti dikasih misalnya bau jahe atau bau apa? Iya caranya. Ya mas Delik saya ini ditaruh sini terus mencium ini. Enggak dok. Nanti disadarkan ke seberapa lenya dulu. Depannya seberapa dekat masuk ke lubang hidung. Lu kita ke ambil ya. Kan harus terstandar tuh. Misalnya kayak mata kan senalem. Nah kan ada cara itu kan. Nah jarak berapa, garis ke berapa, dan penghidung orang ngomong. Karena tapi fungsi itu kan respirasi, menghirup udara. Dia seperti terowongan, betul? Bisa iya cara ngetes hidung itu bolong. Mana tes? Jadi pasien datang, dok, hidung saya kok rasanya mampet ya, dok. Nah, cara kita memastikan memang benar mampet. Dia nggak ngarang cerita. Pembau. Nek hidungnya tersumbat. Perasaan hidung kayak tersumbat. Tersumbat hidung. Apa?
Kateter. Terus? Oke lah. Tapi kan itu invasif. Ada nggak sing nggak invasif? Artinya invasif kan memasukkan alat, toh. Ada nggak yang tidak invasif? Kok untuk bukuan ada Mas Rian itu? Ada buku. Anak aku ikut terus mau baca. Bagian kecil. Jauh baca lagi. Hampir semua ada. Tapi bukan berarti itu baca buku itu cukup. Nah, tapi sebagai refreshing dengan waktu S1 ya ada buku itu. S2. Yes, oke, gitu. Nanti siang lanjut lagi. Jangan tinggal. Siang lagi. Tuh ini kalau lu live dulu ya lu. Iya.